Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan prediksi dari dua pertandingan babak semifinal Euro 2020. Dan seperti biasanya saya tidak hanya memberikan prediksi, tapi juga ada analisa yang logis agar mudah dipahami oleh para teman-teman yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Oke, kita langsung saja ke first match, yaitu pertandingan antara Italia versus Spanyol. Kita tahu bahwa ini adalah big match di babak semifinal. Sebelumnya, Italia juga berhadapan dengan Belgia, di mana mereka bisa memenangi pertandingan tersebut dengan skor tipis 2-1, tapi memang secara permainan mereka tampak sebagai tim yang lebih banyak menciptakan peluang dalam pertandingan tersebut. Italia akan berhadapan dengan Spanyol yang merupakan tim paling produktif sejauh ini di Euro 2020. Betul kan teman-teman? Mereka telah berhasil mencetak 12 gol dari 5 pertandingan yang telah mereka mainkan. Tapi ternyata Spanyol masalahnya bukan hanya dalam urusan mencetak gol teman-teman. Karena seharusnya mereka bisa mencetak lebih dari 12 gol. Mungkin 20 gol. Loh, saya tidak bercanda ini. Coba teman-teman lihat saja statistik dari Spanyol bahwa mereka adalah tim yang paling banyak menciptakan peluang berbahaya di Euro 2020 sejauh ini. Sudah total 25 peluang berbahaya atau peluang emas atau big chances yang mereka bisa create di Euro 2020, tapi hanya 12 gol. Artinya conversion rate mereka tidak begitu baik. Tapi selain itu, ternyata Spanyol juga punya masalah di lini pertahanan mereka. Kerasa kan sekarang tanpa Sergio Ramos. Nah itu dia yang pernah saya jelaskan bahwa belum ada pengganti dari Sergio Ramos di lini pertahanan dari Spanyol. Ya mungkin jika Pique bermain, ya dia akan dianggap sebagai penggantinya dari Ramos. Tapi ternyata kan bukan Pique yang menjadi pilihan dari Luis Enrique. Tapi ada Laporte, ada Eric Garcia, ada Pau Torres juga yang saya pikir masih belum baik ya kerjasamanya di lini pertahanan. Jika ada Ramos, dia adalah leader di lini pertahanan dan kita tahu dia juga sebelumnya adalah kapten tim dari tim nasional Spanyol. Tapi memang sayangnya bahwa Sergio Ramos kan tidak 100% fit. Jadi juga memang cukup beresiko bagi Luis Enrique untuk membawanya ke Euro 2020. Jadi ya mau tidak mau dia harus mengandalkan salah satu pemain baru yang bergabung ke tim nasional Spanyol yang telah berganti ya, telah menjadi warga negara Spanyol, sebelumnya warga negara Prancis, yaitu Laporte. Oke, coming into this game, ya artinya kan tadi kan sudah saya jelaskan, Italia ini adalah tim yang attacking minded. Mereka bukan hanya bisa mencetak gol, tapi juga mereka bisa bertahan secara benar dan baik. Karena buktinya dari 5 match yang telah dimainkan oleh Italia, mereka hanya kemasukan 2 gol. Lawan Belgia 1 dan juga sebelumnya lawan Austria. Jadi memang tim ini akan sulit untuk bisa dikalahkan jika tidak ada pemain dari tim lawan itu yang juga bisa melakukan combination play. Artinya selain juga pergerakan tanpa bola, perlu juga pergerakan individu bersama bola. Artinya dengan bola ya. Artinya perlu juga pemain-pemain yang skillful untuk bisa menarik keluar para pemain Italia yang memang kita tahu di lini pertahanan sebetulnya sudah punya duet yang veteran, yaitu Chiellini dan juga Bonucci. Saya pikir sejauh ini kedua center back ini belum mendapatkan ujian yang berarti. Lukaku sendiri saja kan kita tahu berjuang sendirian. Sayang sekali Lukaku tidak mendapatkan backup atau striker tambahan lah di Belgia untuk bisa mengganggu konsentrasi dua center back ini. Jadi bagi Spanyol yang penting di pertandingan ini adalah mereka perlu fokus pada permainan mereka yang saya pikir Luis Enrique juga tidak akan mengganti gaya permainan dari Spanyol. Tetap mereka akan bermain dengan konsep tiki taka ya, terus menerus melakukan passing yang cepat di antara para pemain, terus melakukan pergerakan dan dengan formasi yang sama saya pikir 4-3-3 same with Italy. Saya kira bahwa Roberto Mancini akan tetap mengandalkan formasi yang sama 4-3-3. Betul Spinazzola cedera, tapi saya pikir ada Emerson di sana yang bisa bermain, Bastoni juga mungkin bisa bermain, dan saya pikir bahwa Chiesa akan tetap mendapatkan tempatnya di starting lineup setelah bermain baik di pertandingan sebelumnya melawan Belgia dan juga sebelumnya melawan Austria dia mencetak gol. Barella crucial player, Jorginho, sedangkan dari Spain peran dari Busquets ini sangat penting di lini tengah sebagai penyeimbang, karena Spain ini kan jika menyerang ini bisa 6 pemain yang maju. Jadi Busquets ini harus benar-benar pintar untuk mengatur tempo permainan. Jangan sampai semua pemain Spanyol keluar kemudian kena dari counter para pemain Italia. Karena memang kita tahu bahwa para pemain Italia yang di depan juga punya skill individu yang baik. Selain tadi Chiesa, juga ada Insigne yang mencetak gol yang cantik lawan Belgia. Kalau di atas kertas ya, pertandingan ini yang akan dimainkan di Stadion Wembley
ya persentasenya adalah 50-50 dan memang idealnya Italia yang lolos. Tapi saya pikir bahwa Spanyol pun punya peluang teman-teman. Ini babak semifinal dan kita tahu begitu banyak kejutan di Euro 2020. Saya pikir meskipun Italia sejauh ini bermain baik dan tidak terlihat titik lemahnya, namun saya pikir bahwa titik lemah mereka tuh sebetulnya berada di duet center back di lini pertahanan. Jika saja mereka bisa diganggu lebih banyak lagi atau lebih sering lagi, bisa saja pemain dari tim lawan tuh mendapatkan peluang yang lebih banyak ke arah gawang dari Donnarumma. Tapi saya pikir bahwa Spanyol punya peluang juga untuk memenangi pertandingan ini dan lolos ke final. Bagi saya persentasenya juga sama seperti di atas kertas, yaitu 50-50. Tapi saya pikir kuncinya bagi Italia bahwa mereka harus bisa meredam kecepatan dari para pemain Spanyol. Karena dari segi kecepatan teman-teman, silakan kalian bisa perhatikan bahwa para pemain Spanyol tuh lebih cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi walaupun Italia diunggulkan, saya pikir ya Spanyol juga punya peluang meskipun saya memberikan persentase 50-50, this can go either way. Pertandingan semifinal kedua Euro 2020 adalah Inggris versus Denmark dan juga akan dimainkan di Stadion Wembley seperti semifinal pertama, yaitu Italia versus Belgia. Yang menariknya bahwa Denmark cuma menang satu pertandingan di fase grup, tapi mereka bisa lolos hingga ke semifinal. Dan tampak jelas para pemain di lini depan sudah mulai menyetel permainannya. Buktinya, Denmark bisa mencetak banyak gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka. 4 lawan Rusia, 4 lawan Wales, kemudian 2 lawan Ceko. Yes, mencetak 2 gol lawan Ceko juga sebuah keberhasilan yang baik bagi Denmark, karena sebelumnya juga Ceko tidak banyak kemasukan gol. Belanda juga tidak bisa mencetak gol, memang sih ada faktor kartu merah dari Belanda. Tapi sebelumnya kan Belanda bermain dengan 11 pemain di babak pertama. Dan kemudian ada juga pertandingan Ceko lawan Inggris, Inggris hanya bisa menang dengan skor 1-0. Tapi Denmark bisa mencetak 2 gol ke gawang dari Ceko meskipun mereka kemasukan 1 gol. Artinya memang Denmark juga adalah tim yang produktif dan sejauh ini mereka telah berhasil mencetak 11 gol dari 5 pertandingan. Sedangkan Inggris punya persoalan dalam urusan mencetak gol di awal, tapi ternyata mulai membaik. Mereka bisa mencetak 2 gol lawan Jerman dan 4 gol lawan Ukraina. Dan beda dengan Denmark, lini pertahanan dari Inggris solid. Mereka belum kemasukan gol. Jika lini pertahanan mereka bisa dipenetrate atau diterobos oleh para pemain dari tim lawan, masih ada Jordan Pickford yang penampilannya lagi bagus-bagusnya di Euro 2020 ini. Dan sulit untuk membayangkan ya bahwa Pickford ini ternyata bermainnya di Everton, bukan di Liverpool, bukan di MU, apalagi di Arsenal ya. Jadi memang nih sekarang tim nasional Inggris ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang tidak hanya punya nama besar, tapi juga pemain-pemain yang bisa perform sesuai dengan taktik yang diterapkan oleh Gareth Southgate. Dan saya pikir di pertandingan lawan Denmark ini Southgate bisa saja menerapkan formasi seperti lawan Jerman, yaitu 3-4-3, karena permainan Denmark ini mirip seperti Jerman teman-teman ya. Ini saya perlu melihat line up dari Denmark ya. Saya ingin memberikan penjelasan juga kepada teman-teman bahwa Denmark ini mengandalkan penyerangan dari kedua sektor sayap atau flank, mengandalkan 2 wingback mereka, Maile yang kita tahu memberikan crossing yang bagus atau cantik ya di pertandingan sebelumnya lawan Ceko yang dikonversikan oleh Dolberg menjadi gol. Kemudian striker ya di sebelah kanan. Jika tidak ada striker mungkin akan ada Daniel Wass. Jadi 2 wingback ini sangat lincah dan mereka juga bisa mengirimkan umpan jarak jauh, long ball atau juga short ball. Jadi artinya akan ada 2 wingback juga dari Inggris seperti yang bermain di pertandingan lawan Jerman. Nah, kita belum tahu nih siapa yang akan dipilih Southgate. Luke Shaw sih sudah pasti ya akan dimainkan dan sepertinya wingback kedua adalah Kyle Walker dan di depan seperti biasa Harry Kane, Raheem Sterling, bisa saja Bukayo Saka yang sekarang di pertandingan ini akan dimainkan karena di pertandingan lawan Ukraina sebelumnya dia dinyatakan tidak 100% fit sehingga kita tahu bahwa dia tidak bisa masuk ke line up dari Inggris. Bisa jadi juga Jordan Henderson diberikan kesempatan untuk tampil setelah permainan yang menawan sebagai pemain pengganti lawan Ukraina. Nah, ini juga menarik nih untuk menunggu bagaimana nanti Harry Kane apakah bisa berhasil mencetak gol ke gawang dari Kasper Schmeichel. Kita tahu bahwa ada beberapa pemain Denmark yang bermain di Liga Inggris seperti Christensen, kemudian Kasper Schmeichel, Højbjerg ya, kita tahu bahwa mereka sudah terbiasa
berhadapan dengan para pemain yang berada di tim nasional Inggris, and they have a very good strike force. Braithwaite, jangan lupa ini Lord Braithwaite, Damsgaard dan juga Dolberg. Ini trio yang akan merepotkan pertahanan Inggris. Oleh karena itu tentu diperlukan lagi ketenangan dan juga agresivitas dari Harry Maguire. Dan saya pikir Denmark akan tetap mengandalkan pola permainan mereka seperti biasa, menyerang dari menit-menit awal, karena itu yang menjadi strategi mereka lawan Rusia, sebelumnya juga lawan Belgia meskipun mereka kalah, lawan Wales, dan terakhir lawan Republik Ceko. Bagi Inggris, saya pikir mereka seperti biasa akan perlahan-lahan membangun serangan, karena tentunya mereka tidak ingin kecolongan dari fast break yang akan diterapkan juga oleh para pemain Denmark. Di atas kertas, pertandingan ini jelas milik Inggris. Mereka hanya akan berhadapan dengan tim kuda hitam, seperti Denmark sebelumnya lawan tim kuda hitam Ukraina saja bisa mereka bantai. But this is semi-final, my friends. Dan tentu beban di pundak para pemain Inggris jauh lebih besar kali ini, karena mereka tinggal selangkah lagi untuk masuk ke final. Sebelum-sebelumnya di major events, selain Inggris pernah menjadi juara di Piala Dunia tahun 1966, setelah itu Inggris hanya mentok di semifinal. Jadi bebannya besar, ekspektasinya juga besar. Tidak akan mudah bagi para pemain Inggris. Mereka harus berhati-hati. Tapi saya tetap mengunggulkan Inggris. Ya, jika di atas kertas mungkin persentasenya lebih besar ke Inggris, tapi saya hanya ingin memberikan 55% ke Inggris dan 45% bagi Denmark. Tidak akan mudah bagi Inggris untuk menang. Lawan Denmark, they have a good defense, they have a good goalkeeper, tapi Inggris juga punya good defense, good goalkeeper. Jadi kuncinya adalah kreativitas di lini tengah. Disinilah mungkin dibutuhkan peran pemain-pemain dari Inggris yang bisa melakukan pergerakan-pergerakan individu. Ya, mungkin itu juga bisa Mason Mount, mungkin juga Calvin Phillips yang akan dipaksa juga untuk mendukung serangan. Pemain ini juga cukup baik ya dalam urusan mendukung serangan. Jadi itu saja analisa saya dan juga prediksi saya dari kedua pertandingan babak semifinal Euro 2020. Yang pertama bahwa Italia tidak akan mudah berhadapan dengan Spanyol, dan Spanyol juga punya peluang untuk meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Persentasenya adalah 50-50, dan Inggris versus Denmark saya memberikan persentase sedikit saja ke Inggris, 55, Inggris 45% ke Denmark. Dan bagi teman-teman yang punya analisa yang berbeda, silakan bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini, dan juga pilihan kalian. Final ideal ini bisa terjadi atau tidak sih? Memang ya, kita menginginkan final ideal. Tapi kadang-kadang sepak bola ini juga penuh kejutan. Ya, kita tahu bahwa pertandingan sepak bola ini sulit untuk bisa kita tentukan pemenangnya. Contoh seperti Prancis kan bisa tersingkir dari Swiss. Kemudian contoh satu lagi, Jerman bisa dibantai oleh Inggris, padahal sebelumnya selama 55 tahun Inggris sulit menang lawan Jerman di sebuah major event. So, be prepared untuk sebuah kejutan. Ya, jika memang tidak terjadi final ideal gak masalah. Tetap saya pikir final siapapun yang masuk juga akan berlangsung menarik di Euro 2020. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder ini. No hate, only football. Salam sepak bola.